Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Joni, tadi Bung Andika menyatakan kalau PSBB transisi itu memberikan kesempatan untuk adanya evaluasi. Kemudian pergeseran secara pelan-pelan, memberi waktu untuk usaha-usaha menengah kecil supaya mempersiapkan diri. Tanggapan Anda? Ya, saya kembali lagi kepada masalah istilah tadi. Reputasi Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Pak Gubernur, sudah tercatat yang pintar merangkai kata-kata. Tetapi pelaksanaan tidak ada, implementasi tidak ada. Ketika pemerintahan yang kemarin buat istilah normalisasi, mainkan naturalisasi tidak jalan. Ada PSBB, dibuat PSBL, PSBB-nya kita juga akan kita lihat seperti apa. Kemudian new normal ya dibuat lagi yang namanya transisi. Nah, kenapa reputasi bahwa hanya bermain dalam bentuk tataran teori tapi pelaksanaan tidak ada, itu kelihatan. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang pertama begini ya, ketika misalnya kemarin dilansir kita tahap pertama, kedua, ketiga PSBB. Dalam hal pengawasan sangat-sangat tidak jalan. Boleh kita lihat pasar-pasar tradisional, boleh kita lihat pasar kolonial dan sebagainya, kerumunan orang begitu banyak. Ya. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah ketika Pak Gubernur mengatakan nanti tanggal 15 baru mal dibuka dan toko-toko. Tapi kita nanti karena kita tidak punya aparat untuk mengawasi, kita suruh masyarakat mengawasi. Yang perlu diawasi adalah pasar tradisional, gang-gang kecil tempat orang berkumpul. Itu yang mau saya katakan. Nah, kembali kita ke tahap yang sekarang ini. Apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Apa strateginya di dalam melakukan pengawasan ini? Ya, apakah melibatkan Satpol PP, Polri dan TNI? Bagaimana caranya? Nah, itu yang mau saya sampaikan tadi. Sehingga apa yang sudah disampaikan Pak Gubernur, katakanlah dalam tataran teori tadi bagus, harus memang betul-betul terimplementasikan. Kenapa saya katakan demikian, saya agak ragu? Karena saya lihat sekarang, Jakarta sebagai epicentrum ya COVID-19 ini, ya kemarin saja sekarang aja sudah 7.766. Jangan pula nanti Pemprov kurang mampu mengawasi, tidak berani melakukan law enforcement atau penegakan aturan. Nanti yang disalahkan mal, disalahkan yang lain, tutup lagi. Saya patut menduga bahwa Pemprov ini pengen banget ini diperpanjang lagi PSBB. Karena ketika misalnya, tapi sekarang Ibu, saya mau nyampaikan bahwa warga Jakarta ini sekarang sudah masuk ke taraf, sudah tidak ada takutnya lagi kepada COVID ini. Oleh karena itu, harapan saya adalah bagaimana Pemprov ini ya tataran teori atau strategi penanganan COVID ini sudah baik, harus betul-betul bisa dilaksanakan. Bung Andika katanya teori doang loh. Ya, begini. Jadi saya melihat Bung Joni ini dalam menyampaikan kalimat sangat luar biasa, tetapi disayangkan inkonsistensi di dalam penataan kalimatnya. Kenapa saya katakan demikian? Di awal kalimat mengatakan bahwa Gubernur Anies ini sudah sangat baik di dalam bagaimana penanganan pandemi ini. Bahkan bukan saja Bung Joni yang mengakui itu. Daerah-daerah yang lain pun juga mengakui bahwa dalam penanganan COVID, DKI ini salah satu yang terbaik. Kan begitu dulu kalimatnya. Kemudian yang kedua, kok saya melihat seolah-olah ini Bung Joni berpihak ke pihak kapitalis. Tolonglah, ini ada tahapan, ini ada proses. Tunggu. Anda bilang Bung Joni memihak pada kapitalis, apa dasarnya? Kenapa demikian? Ini dipaksa mal, segera buka. Sabar. Ada tahapan-tahapan yang akan kita ikuti dan akan kita lalui. Kenapa demikian? DKI juga membutuhkan anggaran. Saya di komisi yang membidangi masalah keuangan membutuhkan anggaran agar mal-mal ini segera buka. Tetapi prosesnya kan harus ada. Harus kita lewati tahapan-tahapan tersebut. Kita evaluasi seperti apa, baru kita bisa lanjutkan. Sebentar, tapi begini, Bung Andika, sebelum saya minta Bung Joni untuk menanggapi, saya ingin tanggapan Anda terlebih dahulu, kritik dari Bung Joni tadi yang soal pengawasan, penegakan hukum bagi pelanggar, karena bagaimanapun juga di daerah-daerah, di perkampungan juga masih banyak yang kemudian berkumpul tanpa menggunakan masker, tidak jaga jarak, datang ke pasar beramai-ramai. Silakan Bung Andika.
Saya yang pertama mengatakan bahwa law enforcement ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum Bung Joni Apakah mengatakan, sudah? saya sudah mengatakan. Apakah sudah dilaksanakan selama ini, Bung Andika? Itu kekhawatiran saya. Artinya bahwa kalau kita harus bersama-sama untuk melakukan law enforcement itu, beberapa banyak kemampuan dan kekuatan. Tunggu, Bung Andika, yang namanya law enforcement dari bahasanya saja sudah law dan enforcement. Ini menunjukkan bahwa ada hukum di situ yang harus ditangani oleh orang-orang yang memang punya kewenangan hukum. Betul sekali. Dalam hal law enforcement di mana kita sudah menerapkan aturan tidak pakai masker, itu ada 250.000, denda 250.000. Untuk bagaimana caranya dengan keterbatasan orang-orang yang kita miliki tanpa melibatkan masyarakat sendiri untuk saling mengingatkan. Oke, silakan, Bu Joni. Untuk itu. Ya, itu yang mau saya katakan sebenarnya. Makanya Pak saya melihat sekarang ini eranya Pemprov DKI Jakarta ini nggak usah lagi lah menggunakan bahasa-bahasa pemanis, lip service, ya kata-kata PSBL. Rakyat warga Jakarta ini sekarang sudah masuk taraf tidak ada takutnya lagi pada COVID. Nah, bagaimana Pemprov DKI Jakarta membuat strategi pengawasan? Kenapa saya ingatkan itu? Peristiwa Tanah Abang, peristiwa pasar-pasar yang lain, Pemprov DKI Jakarta hanya tinggal menonton. Padahal Pak Gubernur sudah mengatakan kalau nanti melanggar 250.000, tidak ada lagi gitu loh. Nah, oleh karena itu, menurut saya adalah mari kita laksanakan satunya kata dengan perbuatan. Pak Gubernur tidak bisa lagi bermain ketika dia sebagai seorang akademisi mengajarkan ilmu di universitas, sesudah itu selesai. Tidak. Bung Joni, tapi kemudian kasus positif harian dan kasus kematian harian ini sudah menurun, lalu effective reproduction number atau R0 itu sudah di bawah angka 1, ini Anda belum teryakinkan? Posisi seperti itu, Ibu, memang sudah harus berlangsung. Ya, kan sudah ada 2 bulan lebih kita ber-PSBB ria itu. Yang kita inginkan adalah ada sebuah lompatan besar, penurunan terhadap yang namanya orang terpositif COVID. Dan menurut Anda ini belum? Lompatan besar itu belum ada? Ya, bagaimana kita misalnya mau langsung terjadi lonjakan penurunan cepat kalau memang seperti yang kita lihat di masyarakat sekarang? Ya, coba pergi ke RW. Maka saya harapkan Pak Gubernur main dong ke pasar tradisional. Kok mikirin mall? Mall itu sudah bertata. Ya kalau saya dikatakan mau misalnya berpihak kapitalis, siapa bilang? Spirit dari pelonggaran PSBB atau new normal itu adalah memang tidak bisa lagi kita dikotomikan antara kesehatan dengan persoalan ekonomi. Saya beri kesempatan terakhir untuk memberi tanggapan, Bung Andika. Jangan tendensius lah seperti itu. Dalam PSBB transisi ini yang diciptakan adalah aman, sehat, produktif. Ya kan jargon, Bung. Kalau untuk jargon bisa kita sampaikan ini indah dan sebagainya. Tapi pelaksanaan tidak ada. Kenapa demikian? Dalam pelaksanaannya kalau tidak ada pelaksanaannya tidak mungkin. DKI sekarang di bawah 1. Kalau memang pelaksanaannya tidak ada. Dan ini daerah lain pun juga mengakui bahwa penanganan COVID-19 di Jakarta ini lebih baik. Dan lebih baik. Jangan dikarenakan, oh emang sudah waktunya turun. Tidak ada istilah seperti itu. Bagaimana penanganan kalau ditangani secara komprehensif, melibatkan elemen masyarakat dan kita semua untuk saling mengingatkan seperti apa. Tetapi sekali lagi semuanya harus melalui terakhir, Bung Joni silakan, singkat saja. Begini, catatan saya, ya sekedar masukan kepada Pemprov DKI silakan. Jakarta. Sudah 3 tahap PSBB dilaksanakan, ya bahwa kalaupun terjadi penurunan itu adalah suatu hal yang niscaya. Yang diinginkan oleh warga adalah penurunan itu menurun lebih drastis. Kekhawatiran masyarakat adalah kenapa tidak bisa seperti itu. Kelemahan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani COVID ini adalah sangat lemah pada tataran penegakan aturan. Jadi kritik yang jelas dari Bung Joni adalah soal tataran penegakan hukum bagi pelanggar PSBB dan protokol kesehatan ya? Ya. Baik, terima kasih Bung Joni, terima kasih Bung Andika sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat-sehat selalu ya.
Terima kasih juga kepada Anda yang sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa.